selamat datang di channel Motomobi. Lexus, jarang-jarang kami ada video used car review Lexus. Makanya langsung Om Mobi yang membawakannya. Ini used car review eksklusif untuk Anda penonton setia Motomobi. Dan yang ini suatu sedan yang pernah kami punya dulu. Ini adalah Lexus LS 460L. Ada L-nya di belakang, ini berarti long wheelbase. Dan di Indonesia memang hanya ada yang long wheelbase, tidak ada short wheelbase-nya. Dan barang ini kami pinjam dari Ivanka Auto. Apabila Anda tertarik mobil ini, silahkan langsung kontak Ivanka Auto. Tapi kayaknya ini udah laku. Oke, sekarang sejarahnya. Mengenai Lexus LS. LS merupakan trim yang paling tertinggi dari semua jajaran Lexus. Karena produksi pertama dari Lexus ini adalah Lexus LS. Sedan yang punya obsesi untuk mengalahkan semua sedan terbaik di dunia di tahun 1989. Jadi Lexus LS merupakan sedan flagshipnya Lexus dan sudah dibuat rancangannya sejak tahun 1983 sebenarnya untuk mengalahkan sedan-sedan flagship seperti BMW, Mercedes-Benz dari Eropa dan masuk pasar penjualannya di Amerika Serikat. Setelah melibatkan tukang insinyur, desainer-desainer terbaik, 450 prototipe Lexus serta uang hampir 1 miliar dolar Amerika, di tahun 1989 akhirnya diperkenalkanlah Lexus LS 400, sedan yang tahtanya di atas Toyota Crown, namun sebenarnya masih di bawahnya Toyota Century. Dan yang kami bilang tadi, pasarnya baru di Amerika Serikat dulu untuk merek Lexus. Generasi pertama Lexus LS ini adalah LS 400 tahun 1989 dengan kode bodi XF10 yang punya aura-aura kemewahan yang disukai bule-bule Amerika. Namun bentuknya masih punya ciri khas Jepang. Inilah pinternya desainer Lexus LS 400. Mesin yang dipasang punya konfigurasi V8 4000cc dengan getaran yang sangat minim. Saking halusnya, gelas champagne yang tumpuk-tumpuk ditaruh di atas kap mesin mobil dan mobilnya ditaruh di atas dyno. Tidak ada yang tumpah sama sekali. Boro-boro jatuh tuh gelas, tumpah aja enggak. Lalu tahun 1994 lahirlah generasi kedua Lexus LS 400 yang berkode bodi XF20. Bentuknya seperti mirip-mirip saja dengan generasi sebelumnya, namun ini mobil yang berbeda. Improve di segala sisi dan fiturnya lebih modern, seperti ada GPS navigation, CD changer, adaptive cruise control dengan teknologi laser, dan low beam HID untuk produksi terakhirnya. Kemudian ada generasi ketiganya dengan kode bodi XF30 di tahun 2000. Bentuknya berubah. Walau sama-sama merupakan sedan besar, namun sudah mulai agak melengkung moncongnya, lebih tebal, tidak kaku seperti generasi keduanya. Yang ini bentuknya seperti ikan paus. Mesinnya tetap V8 tapi berbeda mesin, beda kodenya, dan kapasitasnya menjadi 4200 cc. Generasi keempat, seperti yang ada pada video used car eksklusif ini. Dimulainya Lexus LS dengan desain mewah dan penambahan kesan sportinya, elegan sekali. Trimnya semakin banyak dan juga mesinnya pilihannya semakin banyak. Karena di era ini Lexus sudah mendunia dan setiap negara berbeda-beda spesifikasinya. Kemudian generasi ke-6 atau yang terakhir dengan kode bodi XF50 di tahun 2017. Wah, sedan LS ini memang ganteng, mewah sekaligus paling sporty di antara semua generasi Lexus LS yang pernah ada di dunia. Kami kurang suka karena ini terlalu sporty. Dan sedih sekali, kelihatan ini adalah Lexus LS sedan yang terakhir. Tapi walaupun belum tentu, siapa tahu berubah. Oke, selesai sejarah LS ini. Langsung kami review Lexus LS yang paling kami favoritkan. Yes, Lexus dengan kode bodi XF40. Ini XF41 karena ini adalah yang long wheelbase. Ini kami pernah punya, ya kami pernah pakai mobil ini dari tahun 2010 atau 2011 gitu kami lupa sampai dengan tahun 2015 dan sayangnya pada saat itu kami lebih sering duduknya di belakang jadi nggak di depan. 90% perjalanan mobil ini, Lexus LS 460 kami waktu itu disetir oleh driver, kami hanya duduk belakang. Nah, penjelasan mengenai kondisi mobil ini, kondisi ya, itu ada di channel Om Mobi, kami sudah jelaskan sedikit di channel Om Mobi. Dan ini merupakan dagangan, barang dagangan dari Om Ivanka Auto namanya. Ivanka Auto, begitu kami lihat di Instagram dia, ada LS 460, coba dong pinjam dong. Ingin mengenang masa lalu seperti apa, nah langsung dikirim ke kantor, dan inilah mobilnya.
Dan kondisinya masih nggak jauh beda dengan kondisi pada saat kami jual waktu dulu itu. Ya beda mobil sih, cuma karena ini adalah sebenarnya sebuah mobil Jepang Toyota, jadi ini lebih awet daripada pada umumnya loh, lebih awet daripada yang Eropa. Kalau kita punya S-Class seri 7 dengan tahun segitu, mungkin bisa lebih banyak masalah, bisa lebih banyak masalah daripada mobil ini, karena ini lebih Jepang, lebih reliable. Nah, kalau ngelihat bentuknya dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dia memipih tapi juga sekaligus membesar. Jadi panjang mobil ini adalah panjang 5.151 mm wheelbase-nya, panjangnya 3.091 mm. Nah, jadi ini merupakan mobil yang sangat besar sekali. Nah, mobil ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu pada saat Lexus buka dealer resmi di Indonesia, yaitu tahun 2007. Nah, waktu itu Lexus hanya jualan Lexus LS, Lexus RX yang SUV sedang, kemudian Lexus GS sedan yang lebih kecil daripada ini dan itu masih rear wheel drive. Nah, ini banyak dipakai pejabat-pejabat dan Om Mobi juga sempat pakai walaupun bukan pejabat waktu itu. Kami beli bekas ya, jadi waktu itu harganya lebih murah. Nih, ini wajah dengan penuh wibawa. Ini mobil wibawanya pol sekali ya, dengan logo Lexus, grillnya gini. Waktu itu masih belum dikenal spindle grill. Nanti ada faceliftnya ini, jadi ada spindle grillnya gitu. Kami lebih suka grill yang begini, yang simple dan wibawanya sudah sangat kena sekali. Mobil begini parkir di mall, parkiran khusus Lexus boleh, ya kan? Lampunya ini teknologi proyektor tapi xenon, terang pada zamannya. Sekarang kalah dengan lampu-lampu yang LED. Ya, tapi aduh, gantengnya. Kita buka kap mesinnya. Tuh, mesinnya semua ketutup rapi, semuanya ditutup sama Lexus. Ya, rahasia kali. Ini mesinnya dengan kode 1UR FSE kalau nggak salah. V8 4600 cc. Sesuai dengan namanya, LS 460 itu 4600. Nah, ada juga yang versi hybridnya, yaitu Lexus LS 600 HL hybrid. Yang hybrid itu mesinnya 5000 cc, tenaganya lebih besar, tapi karena bawa baterai kali ya itu jadi lebih berat. Ini aja, yang ini tenaganya 375 horsepower dengan torsi maksimal hampir 500 Nm, 493 Nm. Oh, sangat bertenaga. Menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui gearbox 8 speed automatic. Yes, 8 speed pada zaman itu juga oke sekali. Ini mesin sangat halus dan rata ya. Kita bisa naruh gelas juga di sini. Halus dan rata, tapi tidak seperti mobil listrik yang nggak ada kedengaran suara apa-apa ke dalam. Tetap ada kedengaran suara apa-apa ke dalam, tapi dari RPM rendah, mobil ini tuh sudah ada torsinya sehingga nggak perlu RPM tinggi-tinggi untuk bisa jalan normal gitu. RPM rendah aja terus. Nah, ini remnya, tadi ada bunyi kayak gitu, tuh pompa. Jadi ini remnya tuh kalau nggak salah dia tuh tidak dipakai servo vakum dari mesin, dia elektrik. Ini Lexus tuh banyak gitu. Termasuk dulu kami pernah punya Toyota Aristo. Ya itu Lexus GS ya, di Lexusnya. Remnya sistemnya begitu juga, sama. Karakter remnya sedikit ada perbedaan. Nih, oh ya sini dulu. Nah ini pakai ban 235, tebal 50, velgnya 18 inch. Kalau nggak salah yang hybridnya itu velgnya agak lebih gede kalau nggak salah ya. Dan kalau nggak salah faceliftnya tuh velgnya berubah lagi, agak lebih gede lagi. Nah ini mobil tahun 2008, pertama kali keluar di bumi ini sebenarnya tahun 2006. Yang dulu kami pakai itu tahun 2006 karena itu masuknya waktu itu belum ada dealer resmi Lexus waktu pertama kali mobil kami yang itu. Tapi yang ini 2008, belinya juga pasti di Lexus resmi di Indonesia. Nah ini semua pintunya vakum. Kata orang lama vakum, kata orang sekarang soft closing. Namun sebenarnya ini pintunya nutupnya saking entengnya,
itu tidak perlu pakai soft closing. Soft closing itu kan mobil Eropa yang nutupnya pintunya berat-berat tuh soft closing gitu ya. Butuh, kalau ini enggak. Ini sebenarnya nggak butuh itu. Dan sistem kuncinya juga dia model kalau ini disentuh dia buka kuncinya, kuncinya dipencet ini. Ada di keempat handle pintunya. Jadi bukanya dari belakang dan kunci dari belakang sini bisa juga. Jadi bosnya di belakang, keluar pintu mobil, keluar dari pintu samping belakang ini, pintu belakang itu punya kuasa juga untuk kunci dan membuka kuncinya. Yuk kita lihat dari belakang. Kami lebih suka belakang ini daripada depannya. Belakangnya keren sekali, gagah gitu loh. Gagah, kuat, mantap, seksi, berotot gitu loh. Nih, belakangnya tuh keren banget. Kuncinya seperti ini, semua Lexus dulu LX570 kami juga begini. Persis sama kuncinya. Keyless entry, start stop engine button, dan ada anak kuncinya seperti ini. Oke. Nah, belakangnya LS460L. Padahal di Indonesia hanya dijual yang L aja. Nggak ada yang short wheelbase, nggak ada yang mau beli juga short wheelbase. Knalpotnya 2 kanan kiri. Ini lubang asli knalpot. Ini ada suara, kedengeran tipis-tipis suara V8 loh sini. Oh iya. Iya kan? Ya. Keren kan? Ini 1UR ini generasi penerusnya 1UZ. Kita pasang di Xenia. Bagasinya. Nah, ini bagasi nggak dalam, nggak luas-luas amat. Ya, karena ada macam-macam dalamnya, komponen macam-macam, nggak tahu apa aja, termasuk tempat nyimpennya, penaruh-naruh. Si kanan kirinya nggak tahu kami ada apa aja. Mungkin komponen AC. Ya, tapi bagasinya jadi nggak terlalu dalam ke sana. Bawah dia ada ban serep full size dengan velg yang sama. Sebelum ke belakang kita bahas depannya dulu karena mobil ini lebih spesial belakangnya. Kami suka sekali interiornya, masih dengan tombol-tombol, dan tombol-tombol itu gede-gede ya, sesuai dengan jari yang gede. Dashboardnya simple, normal, dan masih terlihat mewah sampai sekarang. Setuju kan? Masih terlihat mewah sampai sekarang. Nah, ada layar tengah, karena ini yang pre-facelift, layarnya masih segede gini. Kalau yang sudah facelift, layarnya agak lebih besar, tombolnya lebih mengecil di pinggirnya kalau nggak salah, begitu. Ya, ada jam digital kalkulator. Ini speaker di atas dashboard, ada speaker. Ini audionya Mark Levinson. Semua Lexus yang di Indonesia itu Mark Levinson. Ini sayang sekali mobil ini audionya lagi mati. Lagi dicari spare partnya sama Om Ivan. Nanti kalau beli mobil ini dapat audio yang hidup katanya. Apa aja di layar? Di layar itu mainly yang kita gunakan adalah posisi ini nih, AC. Jadi posisi blowernya ada 7 pengaturan blower, ada pengatur arah kanan dan kiri itu bisa beda arahnya, nggak mesti barengan. Ada air purifier. Terus ini juga ada lagi nih air purifier juga nih, nggak tahu apaan tapi langsung ngegas dia. Jadi belum ada COVID waktu itu udah dipikirkan oleh Lexus air purifier. Ada di sini. Nah, ini climate yang menu yang selalu ada di layar Lexus ini. Audio di sini dia ini CD changer ya sebenarnya. Kita bisa load 6 CD kalau nggak salah di dalam sini. Dan ngatur-ngatur audionya ada fader dan ya ini modul audionya lagi rusak. Oh iya, layarnya ini bukan layar sentuh yang kita temukan pada handphone kita modern ini. Ini nih namanya apa ya? Teknologi ini nih capacitive, bukan? Gitu deh, empuk gitu dipencet. Jadi beneran mesti pencet fisik, nggak sentuh aja gitu. Oke, nih kalau kita pencet display buat ngatur displaynya, terus info untuk, nah ini ada parking sensornya yang akan nyala di layar juga. Terus warna-warna simple sekali ya, karena masih masa itu. Dan ada telepon, kita bisa connect. Apakah bisa di-connect ke Bluetooth? Oh, tentu tidak. Ini ada SIM card-nya. Di mana SIM card-nya? Lupa ya, makanya ada telepon di sini. Enggak ada yang di Bluetooth nih, tapi coret. Bluetooth atau SIM card sih? Jadi kalau waktu kami pakai ini tuh nyalain audio juga jarang. Karena duduk belakang audionya nggak terlalu penting gitu. AC dual zone, 4 zone. Ini 4 zone.
Ini juga ada layar kalkulator juga untuk suhu sama outside temperature. Sirkulasi AC bisa auto. Dan ini yang tadi yang kita nggak tahu apaan. Defogger depan, defogger belakang termasuk untuk spion. Anyway, ini spionnya auto dimming dia. Kalau kena silau malam, ada belakang ngasih lampu, dia dimming. Nggak silau jadinya. Audio, ini volume baterainya di kanan, emang didesain buat setir kanan. Audionya juga, yang tadi masukin 6 CD. Disk number nih untuk mau CD nomor berapa gitu. Ini oke, ini sudah ada cup holdernya 2 sini. Nanti dulu mengenai cup holder. Shifternya simple begini, model gate. Ada kamera mundur. Dan spionnya otomatis turun ke bawah juga. Kita bisa matiin itu dengan ngatur selektor adjustment mirror. Drive, ada sportnya ke kanan, plusnya ke depan, minusnya ke belakang. Nah, ini ada power atau snow untuk transmisinya, dan matiin stability control. Ini kanan kiri kita bisa atur pemanas atau pendingin jok, keren nggak? Kita mau dingin, ya ini cuma buat ini aja, kalau di ini terprotek aja kalau dipencet, nggak ngaruh. Ini dingin joknya, jadi udah ada pendingin jok dan pemanas jok sekaligus, kanan dan kiri depan. Nah ini untuk nutup tirai belakang. Kalau bosnya nyuruh tirai tutup, baik pak, pencet ini. Kalau tirai windshield belakang ini, terus AC belakang nyalain mati ini. Nah ini ada untuk negakin jok belakang. Jadi ingat nggak dulu tuh di W124 itu jok belakang tuh ada kepala yang bisa dijatuhin gitu ya, terusnya kan dipencet sini ya, terus jatuh ya. Itu bukan buat untuk bangunin bosnya, bukan ya, bukan. Ngamuk bosnya kalau itu headrest turun. Itu biar kita mundurnya gampang kalau itu headrest lagi berdiri. Nah ini kalau ini untuk ngedegakin. Jadi kalau bosnya masuk udah posisi tegak, nggak posisi tidur. Tombol yang ini. Nah, setir. Jempol kanan untuk urusan displaynya ini MID dan ngangkat tutup telepon. Di sini ada kecil untuk cruise control, ya model Toyota zaman dulu di luar dari setir. Ini tombol kosong. Nah sebelah kirinya ini ada tombol hold. Apa ini hold? Auto hold. Ini mobil kan rem tangannya rem tangan jari nih. Langka sekali zaman dulu mobil pakai rem tangan jari. Rem tangan jari ada auto holdnya. Dan ini ada auto, kalau misalnya kita kalau auto ini on, dia akan narik rem tangan sendiri. Ini untuk next previous track. Ini mode audio kita. Volumenya ada di sini. Dan ada voice command. Voice recognition apa? Not available in this screen to please change telephone mode. Ya. Nah, ini tombol start stop engine button. Ini reset trip meter dan trip meternya. Nah, ini di sebelah kanan ada tombol untuk kecerutan headlamp. Cerutan headlamp, nerang gelapin instrumen. Nah, fisik gitu enak. Ini kalau posisi auto untuk spionnya, kalau kita kunci dia akan lipat sendiri. Ngatur spion, parking sensor, AFS. Terus ini kalau dipencet adalah tempat naruh koin. Koin kan ya? Ya. Koin, terus buka bagasi dipencet ini, buka tangki bensin dipencet ini. Pintunya juga masih lumayan sibuk nih. Ini untuk naik turunin posisi seat belt. Asik ya, elektrik. Oh, jendela semuanya auto, lock unlock biasa lah Toyota standar. Tapi ini nih yang asik nih. Ini kalau kita tutup, dia pas terakhirnya double glass ya. Pas terakhirnya tuh dia slowing down. Memelan. Sentuhan akhir tuh yang enak gitu loh. Jok full elektrik kanan kiri ya. Ada lumbar supportnya ialah standar dan ada memory seatnya ada 3 di sini. Semuanya mobil ini masih aktif itu semua, kecuali tadi cruise control somehow kami nggak berhasil mengaktifkan. Setir pengaturannya elektrik juga, jadi posisi duduknya sempurna. Enak nyetirnya. Kepraktisan, kantong pintu nggak bisa buat naruh botol, tapi bisa buat naruh macam-macam kayak ini.
Terus ini jangan coba-coba naruh handphone di sini ya. Jatuh ke bawah. Lung. Bukan ke bawah sana, itu ke bawah sini. Ini tengah ada asbak. Udah bersih tiba-tiba asbaknya. Keren ya, bersih sendiri. Apakah owner sebelumnya ngerokok? Tidak, nggak ngerokok. Nih, keren nih bukanya nih. Cet ke belakang. Ini punya kita ya? Kan. Ya ini atasnya tray-nya bisa diangkat gini juga nih. Asik. Ada colokan auxiliary in, jadi audionya bisa lewat auxiliary. Terus ada 12 volt power outlet lagi, jadi ada 2 di sini. Itu ke depan. Laci itu nggak terlalu gede-gede amat, tapi 2 lantai. Ini ada tempat kacamata. Ada tempat kartu. Lampunya belum LED. Lampu. Tuh. Spion tengah auto day night juga. Tempat kacamata udah ya tadi. Ini ada untuk buka sunroof, ada di sini. Sunroof. Dan tiltingnya yang ini. Itu. Jok kiri depan, drivernya tuh bisa ngatur pakai tombol ini. Ini standar sih di mobil-mobil sekarang yang buat bawa bos-bos. Tapi dulu adalah suatu kemewahan yang luar biasa. Dulu. Nah sekarang jok belakangnya. Dulu kami punya tuh warnanya krem dalamnya. Ini hitam, jadi nggak terlalu brings banyak memori. Nah, ini semuanya literally empuk, semuanya empuk-empuk. Dan waktu itu Lexus hanya jual yang 2+2 ini aja, nggak belakang bertiga tuh belum ada. Tapi setelahnya tuh sempat akhirnya ada yang jok belakangnya muat 3 orang dan ininya lebih tinggi. Jadi ada TV-nya kalau nggak salah di sini. Nah tuh, semuanya tombol-tombol fisik. Kita nggak perlu ngontrol-ngontrol layar untuk ngontrol macam-macam AC, audio, semuanya physical ada di tengah sini. Ini ada negatifnya sebenarnya sih, kepisah 2 gini. Kalau kita lagi sama pasangan gitu ya, kita mau sayang-sayangan tuh jauh. Tapi kalau lagi sama istri, oke lah begini ya, karena sayang-sayangan bisa di rumah dong, ada mobil. Nah ini, tombol-tombol banyak sekali, kami suka tombol-tombol. Tirai ini masih berfungsi normal. Tuh, tirai belakang juga masih berfungsi normal. Ngatur AC dari sini, arahnya juga dari sini. Ini arah AC-nya kita bisa atur sampai ketika blowernya kita kencengin nih lebih terasa. Karena ini adalah satu-satunya mobil, salah satu, kalau nggak salah S-Class ada yang ada juga, yang ada ventilasi AC-nya persis di atas kepala. Ini keluar alus-alus hawa-hawa AC, enak banget ini. Ini ketika kepala dingin, urusan bisnis ngaco semuanya, ini kena AC dari sini, wah bisa terselesaikan dengan kepala dingin. Oke, nah tombol apa lagi untuk audio, temperatur kan dual zone kanan kiri. Ada pendingin, pemanas jok. Nah ngatur jok semuanya dari sini. Termasuk untuk ngatur jok depan. Enggak deng, iya jok depan nih front. Nah ini otomatis. Lihat dong, lihat headrest jok depan. Lihat. Masih bisa naik lagi. Ntar. Kurang. Mana nih headrest? Kok nggak mau headrestnya? Oke, headrestnya harusnya dia akan jeblok ke depan gitu. Gini harusnya headrestnya. Nggak tahu kenapa tidak terjadi ya. Nah ini ada leg restnya. Hanya sebelah kiri nih kemewahan macam ini. Memang sayangnya tinggi kami adalah 174. Ini mentok, nggak bisa lurus kakinya. Masih kurang maju jok depannya. Tapi anyway ini udah sangat nyaman sekali. Untuk ngatur jok sebelah kanan kita tinggal pencet right. Dan itu jadi ngatur jok yang sisi kanan. Tapi memang nggak ada headrestnya. Nggak ada leg restnya di situ. Ini ada pendingin jok, manas jok juga. Tinggal puter. Nyalain mati ini dipencet.
simple dan mengena. Enak sekali nih mobil. Duduk belakang ini bener deh. Ketika kita lagi capek-capek masuk mobil, itu tuh dari titik A ke titik B bisa tidur langsung. Di pintu ada tombol-tombol juga. Ini ada memory seatnya. C ini kalau kondisi ini off ini kita buka pintu, joknya akan kembali ke posisi normal. Kalau C-nya nyala, dia akan tetap posisi terakhir. Kurang apa ya? Meja. Mana mejanya? Nggak bisa, nggak ada meja. Ada di sini. Walaupun mejanya buat iPad aja ya, bisa buat kiri ataupun di kanan. Nih asisten kita lagi kerja gitu. Tolong catat ya, ini gini. Itu. PA kita di kanan. Ini nggak ada apa-apa, nih blower aja. Ini ada 2 cup holder di dalam sini. Nah ini nih, narik. Ini untuk ngatur kontrol audio dan termasuk untuk kontrol layar. Ini ada layar di atas. Isinya audio, kita bisa ada ini RCA in, ada colokan RCA kuning, putih, merah. Terus ada 12 volt power outlet lagi di sini. Terus ini ada massage. Saya hidupkan shiatsu. Intensity pole, vibration, jadi bisa di vibrate juga. Tuh enak. Ya, sekarang di mobil-mobil Cina banyak udah pijat-pijat, tapi kalau ini nggak, ini sih the original. Geternya kuat, mijetnya lumayan kuat, dan ini mijetnya itu sampai bawah, colok bawah sini. Seru deh rasanya. Nah, ini bisa juga kita, ini di bawahnya ada cool box-nya. Di dalam cool box ada CD Fast and Furious. Bajakan lagi nih. Nih cool box-nya ya. Di bawahnya lagi. Di sini bukan cool box, ini adalah tempat naro-naro. Dan ada tulisan-tulisan tension Achtung. Pakai Achtung. Nah, ini tempat masukin DVD. Dan untuk headphone. Komplit ya? Untuk di masa itu komplit sekali. Sangat komplit. Ini ada kaca cermin, lampunya nyala. Kepraktisannya, ini cup holder, ini tempat naruh pinggir, nggak bisa naruh botol di cup holder aja. Udah sini buat naruh majalah. Gini, sekarang saat kita jalan, nyetir lagi deh, bukan belakang sini. Yuk. Ini mobil empuknya luar biasa ya. Jalan beton segala, rasanya kayak rata. Posisi tidur rasanya kayak marshmallow posisi tidurnya. Udah gitu ke kedepannya. Ini kami jalan di tengah-tengah kemacetan, banyak motor. Ya motor-motor yang pasti persis di sebelah gitu ada kedengarannya sih. Cuma ini di luar ini hanya sekedar visual aja, nggak ada audionya. Ini makanya tenaga halus aja, kita main RPM rendah aja. Nah nyetir mobil ini tuh jarang kita nyentuh. Ketika kita lagi santai-santai biasa-biasa aja dalam kota, jarang kita menyentuh RPM 2000. Di bawah 2000 aja terus. Jadi mesin yang punya tenaga besar ini jarang kita pakai tenaganya. Santai gitu tuh. Hari 60. Dan ini headlamp sudah auto. Sudah ada autonya. Auto zaman dulu tuh luar biasa. Wiper ada autonya juga, luar biasa juga waktu zaman dulu. Ini kita lari 80 di tol. Feel-nya tuh kayak feel lari 40. Road noise-nya hampir nggak ada. Empuknya luar biasa. Ini kayak diem aja ini. Jalanan beton loh nih. Visibility oke, ya. Seperti naik mobil 2000-an biasanya. Kalau mundur ada kamera mundur tadi. Feedback dari jalanan memang ini model yang halus ya, tapi kita tetap ada ngerasa kalau jalan-jalan rusak itu ada feedbacknya ke setir terasa. Nah, dari dulu memang begitu, nggak ada kerusakan bagian itu. Kaki depan memang ada sedikit kerusakan. Kayak nggak ada apa-apa, nih mobil kayak lagi diem aja. Bener-bener enak suspensinya.
Ini kecepatan tinggi, ngayun ada ngayunnya. Cuma bukan ngayun yang mengganggu, ngayun yang enak. Itu pas di rumah, pas kita parkir di rumah tuh kayak mobilnya nggak mau pulang gitu kayak bilang nggak mau pulang. Oke, pedal gas ini halus juga ya. Kita bisa kenceng naik mobil ini, mobilnya tenaganya gede, kita bisa kenceng. Tapi kayak nggak ada temptation, nggak ada kepengennya untuk nginjek gas dalam tuh nggak ada sama sekali. Karena kita menikmati setiap perjalanannya, dari suspensinya, dari kekedapannya. Feel remnya agak beda sama feel rem yang model booster yang vakum ya. Ini sensitif, tapi sensitif jadi terasa seperti remnya ini kuat sekali. Padahal ini mobil berat sekali. Pasti lebih dari 2 ton ya kan. Ini lambang kemewahan sekali. Oh iya, yang hybrid itu kalau nggak salah dashboardnya itu dilapisin kulit. Ada perbedaan di interior itu. Sama di MID ada tulisan urusan kehybridan lah seperti biasa. Ampun, enaknya nih mobil. Jadi dulu selama punya mobil ini tuh jarang nyetir ya, kami selalu di belakang sana. Udah tidur aja di jalan. Tempat duduk kayak sofa, bisa direbahin. Nah, ini bikin terasa seperti kalau misalnya nyetir mobil ini, karena dari dulu kebiasaan pakai driver, nyetir mobil ini tuh berasa jadi driver. Bisa jadi kalau dilihat dari luar tuh bannya sibuk gitu, tapi bodinya diem. Jadi ini ya, Lexus LS ini adalah kalau menurut kami sosok mobil yang sempurna. Apa aja ada di sini, dapat semuanya, tenaganya dapat, nyamannya dapat, ya kestabilan bukan di dalam specialty dia ya. Ini mobil nyaman, bukan mobil kencang. Tapi itulah yang membuat suatu Lexus LS, karena semuanya udah lengkap, udah dapat, kami jadi bosen. Dulu ya benar-benar hanya dari jadi kaki aja gitu. Jadi suatu Lexus itu cocok sekali untuk jadi kaki aja, nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin oh digantengin lagi, ganti velgnya, oh upgrade audionya. udah dapat semuanya, nggak usah diapa-apain lagi, sehingga membuat kami bosen. Radius putarnya biasa-biasa saja dan normal lah untuk mobil segede gini, tidak mengganggu. Tapi ya karena mobilnya gede, radius putarnya agak lebih, itu aja. Dan markirinnya somehow mobil ini gampang. Jadi kalau megang mobil ini tuh lebih cepat dapetnya. Aduh. Gila, kenapa tiba-tiba itu truk berhenti di depan terus memundur? Gila, salah jalan yang nyusahin orang. Ini karakternya benar-benar jauh beda dengan mobil-mobil Eropa ya. Mobil-mobil Eropa empuknya tuh nggak empuk kayak begini. Ini empuknya mobil Jepang nih. Empuknya mobil Jepang yang ada ngayunnya. Kalau mobil Eropa empuk tapi ada terasa kerasnya. Ini empuk tapi ada terasa ngayunnya. Harganya, berapa harga Lexus LS 460 tahun 2008 ini? Om Ivan buka, atau tuh harga kami ya? Pokoknya 200 juta buka. Di marketplace tuh ada juga yang orang jual 150 juta gitu ya, tapi kita nggak tahu kondisinya seperti apa ya. Nah ini kondisinya yang fairly bagus untuk mobil berumur 18 tahun. Range harganya mungkin sekitar antara 150 sampai 250 gitu mungkin ya. Yang setelah facelift itu mungkin pasti di atas 200. Facelift itu tahun berapa ya, lupa, 2010 apa 11 ya facelift. Dan ingat ini mobil cc besar, pajaknya juga lumayan. Ini pajaknya 12 juta setahun, jadi sekitar 1 juta sebulan, nothing lah, 1 juta sebulan. Bensin seberapa boros? Kurang lebih 5 km per liter. Kalau kita pakai dalam kota terus macet terus. Kalau dulu kami kan menggeluti lalu lintas Jakarta ya, selalu macet. Itu sekitar 4 km per liter, 4-an. Kalau kombinasi dalam ada tol-tolnya gini mungkin 5-6 km per liter. Oke lah, mesin 4600 cc V8 ya, jangan berharap hemat ya. Walaupun ini Toyota dia efisien bakarannya, tapi ya oke lah. Dan ini tidak kami tes 0 ke 100 km per jamnya,
karena takut rusak mobil orang ya kan. Kalau mobil baru, mobil APM sih emang buat dites-tes gitu ya. Kalau ini mobil bekas, mobil orang pula, kita nggak tes 0-100 nya sayang sekali. Menurut speknya ini 5,8 detik, kenceng ya, 5,8 itu kenceng sekali. Tapi kalau menurut kami sih mendekati 7 harusnya, kalau pengalaman kami memiliki ya 0-100 nya. Tuh, ini mobil sempurna, udah nggak ada kurangnya gitu. Jadi itulah malah yang bikin bosen, aneh ya. Lari 100 kayak begini aja nih, jalan tol beton. Overall, mengenai Lexus LS 460 merupakan sedan yang ideal untuk Anda eksekutif yang ingin sedan mewah namun budgetnya pas-pasan. Ya, karena ini sudah bekas. Walaupun bekas, tempat servisnya itu banyak. Apabila Anda jauh dari ibu kota, Anda bisa servis di bengkel Toyota biasa. Dan merawatnya ini sebenarnya mudah. Ya, ini adalah Toyota. Dan cocok sekali untuk Anda yang sudah bosan dengan sedan Eropa, ingin mencoba kemewahan khas Jepang. Nah, Lexus LS 460 ini terasa Jepang sekali. Susah untuk dibandingkan dengan sedan Eropa sekalipun. Yes, solusi mudah, murah, dan yang paling peace of mind. Bayangkan S-Class seri 7 dengan tahun yang sama, itu ngerawatnya seperti apa. Nah, yang ini jauh lebih mudah. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umbi dan Mes Mobi apabila belum berikut tekan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.